Kita tahu bahwa Arab adalah tanah yang sangat diberkahi. Jadi tanah Arab itu adalah tanah yang sangat diberkahi. Karena diutus kepada mereka kalangan para nabi yang sangat masyhur. Kita kenal dalam sejarah ada 4 nabi yang disebut dengan Anbiya'ul Arab. Nabi-nabi dari bangsa Arab. Di antaranya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Dan posisi kaum Ad itu ada di sekitar Hadral Maut dan juga negeri Oman. Dan dua negeri ini sejak dulu sudah ada. Sejak zaman Nabi Allah Hud, dua negeri ini sudah ada. Sampai hari ini Hadral Maut dan Oman adalah satu daerah yang terpisah karena Hadral Maut mengikuti Yaman, sementara Oman itu negara sendiri. Bahkan kerajaannya sampai ke daerah Aden, Yaman. Kemudian setelah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam dan diazabnya kaum Ad, maka muncul kaum Tsamud. Kaum Tsamud juga bagian daripada Arab. Dan letak kaum Tsamud itu kalau dari arah Madinah menuju arah Syam, Tabuk. Jadi antara Madinah dan Tabuk di situ ada namanya Madain As-Saleh. Di situ banyak prasasti bekas dinasti-dinasti kaum Tsamud. Bahkan oleh kerajaan Saudi dijadikan destinasi wisata. Jadi reruntuhannya masih ada. Jadi jaraknya atau tempatnya antara Madinah dan Tabuk. Dan Nabi SAW ketika perang Tabuk melewati tempat ini. Disinilah diutus Nabi Arab yang kedua yang disebut dengan Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu diutus juga kepada bangsa Arab seorang nabi namanya Syuaib. Dan itu diutus kepada satu daerah namanya Madian, mengarah ke Syam. Dan yang terakhir tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada perbedaan antara Nabi Allah Hud, kemudian Nabi Allah Saleh, Syuaib dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya dari pembagian Arab. Kalau Nabi Allah Hud dan juga Nabi Allah Saleh itu disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Artinya Arab ini sudah nggak ada lagi. Turunan kaum Ad atau kaum Tsamud itu hanya tinggal cerita saja. Sudah nggak ada lagi turunannya. Mungkin kalau di negeri kita ini kayak kisah-kisah zaman dulu lah, kerajaan-kerajaan Majapahit atau apa gitu kan. Kan tinggal cerita saja. Lah berbeda dengan Nabi SAW, karena Nabi SAW itu keturunan Arab yang disebut dengan Al-Arabu Al-Musta'rab. Maksudnya Arab Al-Musta'rab itu keturunan daripada Ismail alaihi salatu wassalam. Dia bukan Arab Palestina. Kemudian hijrah ke Arab. Kemudian karena belajar kepada suku Jurhum, kabilah dari Yaman, bahasa Arab yang baik, makanya Ismail dianggap Nabi Arab, tetapi bukan Arab, dia Musta'rab. Orang di luar Arab menjadi Arab karena pandai berbahasa Arab. Lah turunan Ismail alaihi salatu wassalam inilah sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga ada namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah yang sudah kita jelaskan, keturunan daripada Qahtan. Itulah Arab yang sekarang. Itu banyak turunannya sampai kepada Qahtan. Walaupun Qahtan sendiri
menjadi silang pendapat, Qahtan ini siapa? Ada yang mengatakan bahwa Qahtan ini dia hidup jauh sebelum Nabiullah Hud. Karena Qahtan ini adalah putra daripada Syam. Dan Syam ini putra daripada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi ada juga yang mengatakan Qahtan itu adalah putra daripada Nabiullah Hud. Jadi Qahtan putra Hud. Ada juga yang mengatakan Qahtan itu adalah keturunan Ismail. Oke lah, ini perselisihan siapa Qahtan. Al-Qahtan ini yang kemudian turunannya menjadi negeri Arab hari ini, ya. Tapi yang jelas bahwa kalau disebut Al-Arab Al-Aribah berarti mengacu kepada Qahtan. Tapi kalau disebut Al-Arab Al-Musta'rab itu mengacu kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Adapun Al-Arab Al-Ba'idah ini sudah enggak ada. Itu cerita-cerita kaum Ad, cerita-cerita kaum Tsamud hanya diceritakan dalam Quran, tapi sebenarnya mereka sudah musnah kaumnya. Hanya tinggal ceritanya saja. Tapi kita harus yakin bahwa mereka ada karena Quran menceritakan masalahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa di zaman jahiliyah, kalau disebut kalimat Arab, negeri Arab, Arab itu kan diambil dari kalimat padang tandus, kering kelontang, itu disebut Arab karena memang isinya padang pasir, bebatuan, namanya disebut Arab ya, padang tandus. Ya. Kalau di zaman jahiliyah disebut kalimat Arab itu, maka kalimat Arab itu hanya berkisar kepada 4 wilayah saja. Jadi kalau disebut negeri Arab di zaman Nabi, itu hanya berkisar di 4 wilayah. Pertama, Saudi Arabia yang kita kenal. Kemudian kalau ke bawah, di sana ada Yaman. Ya. Kemudian kalau ke atas, di sana ada Bahrain dan juga Imarat dan Qatar. Nah ini wilayah-wilayah ini disebut Arab namanya di zaman itu. Ya Saudi Arabia, kalau ke bawahnya ada Yaman, kalau ke atasnya ada Bahrain, ada Imarat, ada Qatar. Nah, itu namanya negeri Arab. Nah, itu disebut negeri Arab di zaman dulu. Tetapi kemudian berkembang Arab ini. Setelah orang-orang Arab kemudian hijrah ke beberapa wilayah, maksudnya di luar daripada 4 wilayah ini, maka kemudian berkembang kemana-mana. Akhirnya Mesir jadi negeri Arab, karena Mesir juga berbahasa Arab, bukan gitu. Sekarang Mesir jadi negeri Arab. Ya. Kemudian juga Syria juga negeri Arab. Yordania, Libanon, Palestina itu sekarang sudah disebut negeri Arab tuh. Kemudian di sana ada Mesir, Djibouti, Sudan, apalagi Afrika, wilayah Somalia sana, termasuk Irak. Itu semua sekarang menjadi negeri Arab tuh. Kenapa mereka disebut negeri Arab? Karena sebagian mereka berbahasa Arab. Jadi disebut negeri Arab itu karena mereka bahasa Arab. Indonesia bisa jadi negeri Arab kalau warganya berbahasa Arab. Ya. Cuman kan bahasa Melayu, ya negeri Melayu lah kan gitu. Makanya ada kaidah para ulama, Arab itu disebut Arab itu bukan karena bentuk badannya, tapi Arab disebut Arab itu karena bahasanya. Sekalipun kemudian pesek gitu ya, sipit, tapi pasti bahasa Arab, maka Anda Arab. Sekalipun mancung, tinggi, ganteng, putih, pas ngomong Jawa, oh Anda Jawa. Ya. Jadi Arab itu dilihat dari bahasa. Itulah makanya Arab berkembang kemana-mana. Awalnya dari beberapa wilayah, Saudi, Yaman, kemudian Bahrain, Qatar gitu ya. Akhirnya berkembang ke mana-mana. Mesir akhirnya masuk, Djibouti, Sudan, Oman dan beberapa wilayah yang sekarang
Justru bahasa Arab itu lebih mendominasi negara-negara tersebut. Mesir itu dulunya bukan Arab, sekali lagi, itu karena perkembangan meluas menjadi negara Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita membahas yang kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pembagian Arab, tentang ada Arab al-Badi'ah, al-Ba'idah, kemudian Arab al-Aribah, sampai kepada Musta'rab. Dan sebenarnya Arab ini asalnya dari mana sih? Siapa bapaknya itu? Kenapa lahir kemudian negeri Arab itu? Ada yang mengatakan bahwa bapak Arab itu namanya Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Jadi kalau disebut bapaknya atau biangnya orang Arab, itu namanya Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan, atau disebut dengan Al-Qahtani. Yang sekarang ini Arab sekarang ini, yang turunan-turunan Arab di Saudi Arabia itu dan di beberapa negara di Yaman, Timur Tengah sana, itu kebanyakan turunan daripada Yasjub ibn Ya'rub. Itulah bapaknya orang Arab tuh, Ibn Qahtan. Jadi disebut Arab Al-Qahtani, yang menyebar sampai hari ini. Lah, kebanyakan memang kalau kita melihat negeri Arab ini memang berasal dari, atau tumbuh berkembangnya itu berasal dari Yaman. Karena dari keturunan Qahtan ini, keturunan Yasjub ibn Ya'rub ini, itu nanti akan menetap di Yaman. Lah, dulu negeri Yaman itu bukan namanya Yaman. Dulu disebut negeri Saba namanya. Yaman itu disebut negeri Saba. Dan Al-Quran menjelaskan tentang kisah negeri Saba ini. Allah mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Bahkan ada surat namanya surah As-Saba. Itu menceritakan tentang negeri Yaman. Negeri yang dulunya sangat indah, luar biasa. Diutus juga para nabi kepada mereka. Bahkan saking indahnya negeri ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan seperti dua sorga yang mengalir di tengah-tengahnya aliran dari sebuah bendungan di Ma'rib yang disebut dengan Sad Ma'rib. Lah, wilayah Sabah itu wilayah yang paling makmur di zaman itu, membuat cemburu daerah-daerah di sekitarnya. Karena buah-buahan yang melimpah, kemudian kekayaan yang luar biasa, udara yang sehat, dan begitu seterusnya. Dulu Yaman itu lebih kaya dibandingkan Saudi Arabia. Di zaman Nabi SAW banyak para sahabat yang berada di kota Madinah ingin hijrah ke Yaman, karena memang di Yaman kaya raya. Sampai Rasul merasa prihatin, kenapa harus mencari penghidupan di Yaman? Sampai Rasul mengatakan, man arada an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa yang hendak meninggal di kota Madinah maka lakukan. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, mati di kota Madinah itu lebih baik daripada mati di Yaman. Karena kan banyak para sahabat hijrah ke sana waktu itu masalahnya. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa negeri Sabah ini ganti daripada negeri Yaman di zaman itu memang luar biasa. Sampai dijelaskan oleh ahli tafsir dan ahli sejarah itu bahwa kebun-kebun mereka itu tidak ada binatang, tidak ada nyamuk, tidak ada semut, tidak ada kecoa, pokoknya tidak ada binatang sama sekali. Masuk kebun itu tidak gatal karena ada bakteri-bakteri, tidak. Justru orang sakit kalau masuk negeri Sabah jadi sehat. Dan orang yang memanen buah-buahan itu sangat mudah dipanen. Sampai-sampai diistilahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menceritakan tentang negeri Sabah itu, kalau seandainya orang meletakkan kemudian keranjang di atas kepalanya, masuk kebun, keluar itu sudah penuh keranjangnya tuh. Kinayah daripada mudahnya dipetik. Ya, jadi buah-buahannya itu mudah dipetik. Nggak harus panjat-panjat gitu ya. Saya ingat dulu waktu di Jawa Barat di desa itu, kalau orang panen pohon mangga itu kan, itu harus perang dulu tuh sama semut rangrang itu. Semut apa itu yang merah-merah, kadang-kadang bawa abu.
Abu Bakar ditabur-tabur kan itu. Jadi kalau dia tidak sanggup melawan semut-semut merah itu, ya nggak akan panen mangga dia. Ya, sampai musuhan sama semut di zaman saya dulu masih kecil-kecil. Itu tidak ada di negeri Sabah yang kayak gitu. Lah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah, Sabah ini nama orang. Jadi dia memiliki dua putra. Nanti dari dua putra ini menyebar menjadi kabilah Arab yang sangat besar. Pertama namanya Himyar ibn Saba, Himyar putra Saba. Yang kedua namanya Kahlan atau Kailan ibn Saba. Jadi ada namanya Himyar putra Saba, ada yang namanya Kahlan putra Saba. Lah dua anak-anaknya inilah akhirnya kemudian bergenerasi menjadi dua kabilah besar. Setelahnya itu menjadi sebuah generasi besar, menjadi kabilah besar yang menguasai Sabah. Pertama Himyar, yang kedua Kahlan. Dan tidak akur. Ya. Jadi walaupun mereka bersaudara, dua kabilah ini satu turunan dari Himyar putra Sabah dan dari Kahlan, ini tidak akur, suka perang tuh. Masalahnya disinilah kemudian terjadi bencana alam yang luar biasa dalam sejarah. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan kehancuran negeri Sabah itu dengan Sailal Arim namanya, banjir bandang, karena waktu itu pecah bendungan Ma'rib. Jadi di Ma'rib itu ada bendungannya sampai hari ini ada. Itu kalau bendungan itu dalam beberapa bulan sekali kan harus dilepas itu, sebab kalau sampai penuh itu bahaya. Jadi entah nanti beberapa bulan nanti dicabut, kemudian akan terjadi banjir. Bahkan waktu saya di sana, itu jalan raya yang biasa kita lalui dengan jalan kaki, bahkan mobil ke daerah Benetobian itu banjir, itu kayak tsunami itu. Jadi jalan jadi sungai. Tapi kalau sungainya kemudian di bendungnya sudah ditutup lagi, itu jadi jalan lagi tuh. Ya. Dan luar biasa, orang Yaman itu kan tidak suka ikan. Maksudnya nggak suka ikan sungai. Kalau ikan laut suka mereka, tapi ikan sungai tidak suka. Jadi kita ini waktu di sana, kalau pas kemudian bendungan itu dibuka, kemudian jalan jadi sungai, nanti 1 minggu itu akan satu airnya. Nanti akan menjadi genangan-genangan di lubang tuh. Itu banyak ikannya di situ. Ikan mujair segede-gede paha tuh. Ya, ikan gabus, itu luar biasa. Orang Yaman dah suka. Anak-anak Yaman tuh kalau nengok ikan itu hanya dipukul mati, biarin aja, mainan anak-anak aja. Kadang lari kemana ikannya, dipukul mati, ditinggal. Ya kita aja yang ambil ikan itu, kita beli, kita jadi ikan asin. Karena orang Yaman enggak suka. Ya bahkan ikan yang segede paha 1 meter itu, mungkin gabus atau apa ya, kita bilang ikan bodoh-bodoh karena ditangkap diam aja, ikannya bodoh gitu ya. Ini kan bodoh-bodoh ini katanya, ditangkap diam saja itu. Itulah sampai seperti itu. Tapi bendungan ini di zaman itu pernah menjadi bencana alam besar. Setelah kemudian kaum Sabah ini kufur, jadi mereka menjauh daripada ajaran Nabi Allah Sulaiman, ajaran Nabi Ratu Balqis yang sudah masuk Islam. Akhirnya mereka kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan cara bendungan itu jebol. Ada yang mengatakan jebolnya karena Allah kirim tikus-tikus segede kucing menggerogoti jembatan itu, bendungan itu. Karena bendungan zaman itu kan pakai kayu, bukan kayak sekarang pakai beton. Kalau sekarang pakai beton ya gigi tikusnya yang ngompong. Kalau dulu kan pakai kayu. Ya, jadi ketika mereka terlena dengan dunia, mereka lupa, jarang melihat dan merawat bendungan itu. Sampai setelah kemudian bendungan itu habis digigit tikus, akhirnya jebol. Itulah menjadi azab bagi sendiri warga Sabah. Setelah terjadinya azab inilah Sail Arim, banjir bandang besar, banyak korbannya, menghancurkan perkebunan, persawahan, kekayaan habis musnah. Maka kabilah Kahlan ini mereka hijrah dari Yaman keluar. Sementara Himyar tetap di Yaman. Ya, dari Kahlan inilah kemudian putra-putranya akhirnya
hijrah kemana-mana dari Kahlan ini. Ada yang kemudian putra-putra Kahlan ini ada yang ke Oman, sebagian mereka ke Mesir, sebagian mereka ke Syam, ke Ghosan, Tihama, Hijaz, dan banyak negeri yang kemudian nanti turunannya ada yang menjadi orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar maksudnya penolong-penolong Nabi SAW yang ada di kota Madinah dari kabilah Khazraj dan juga Aus. Karena keduanya ya itu kakek buyutnya orang-orang Ansar itu Tha'labah dan Harithah, itu keduanya dari keturunan Kahlan putra Sabat. Jadi nanti kemana-mana ceritanya ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah diantara sebagai murajaah. Dan raja-raja Yaman ini kalau boleh kita singkat sedikit ya. Jadi itu dimulai dari abad 650 sebelum Masehi. Jadi Raja Yaman ini dimulai daripada abad 650 sebelum Masehi. Di situ ada gelaran raja bagi Yaman itu disebut Ma'rib Saba namanya. Jadi gelar bagi seorang raja Yaman pada tahun 650 sebelum Masehi itu namanya Ma'rib As-Saba. Nah, itulah gelar raja Yaman. Kalau Fir'aun itu kan Mesir, ya. Kalau Romawi itu Kaisar. Kalau Persia itu Kisra. Kalau Jogja itu Mangkubuwono. Nah, kurang lebih lah gitu gelar-gelar itu, ya. Jadi dulu raja-raja Yaman di tahun 650 sebelum Masehi itu gelarnya Ma'rib Saba. Ya. Kemudian pada abad 650 sebelum Masehi sampai 110 sebelum Masehi, maka ganti itu gelarnya. Dari Ma'rib Saba menjadi Saba saja. Ya, dan di situ juga kemudian ibu kotanya diarahkan ke daerah Ma'rib, ya. Dan peninggalannya masih ada kalau orang-orang yang para thalabatul ilmi yang pernah ke Yaman kemudian tinggal di Son'a, di sana ada pasar namanya Babul Yaman. Ya, itulah pasar itulah peninggalan daripada Sabah sampai hari ini. Termasuk juga bangunan-bangunan yang sudah runtuh dari kerajaan Ratu Balqis juga masih ada di Ma'rib, ya. Kemudian tahun 115 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, disinilah kemudian Sabah runtuh oleh Himyar. Kemudian ibu kotanya dipindah dari Ma'rib ke Raidan namanya, ya. Baru setelah 300 Masehi, ini udah masuk Masehi ya, 300 Masehi itu baru kemudian masuk Islamnya ke negeri Yaman. Sampai akhirnya Yaman pun menjadi negeri Islam dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang sudah saya bahas minggu lalu, itulah ringkasannya, ya. Sekarang kita masuk pada raja-raja Hira. Perhatikan halaman ke-27 yang B, raja-raja Hira. Ya, tadi yang saya jelaskan ini ringkasan yang sudah kita kaji. Saya ringkas supaya ada memori sejarah. Baik, raja-raja Hira. Perhatikan, dikisahkan bahwa bangsa Persia berhasil menguasai Irak dan sekitarnya. Karena di zaman itu, ya kan, di zaman itu kan kerajaan besar ataupun negara adidaya itu kan dua, Romawi dan Persia, itu yang menguasai dunia. Mungkin kalau hari ini ya banyaklah, ada Amerika, ada China, ada Persia, ada Rusia gitu ya. Kalau dulu kan negara yang dua negara ini aja yang menguasai dunia ini. Saling serang-serang itu ya Persia dan juga Romawi saja. Telah dikisahkan bangsa Persia berhasil menguasai Irak dan sekitarnya sejak mereka dipersatukan oleh Kirus Agung pada tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi. Tidak ada satupun yang berani mengusik mereka hingga
datang Alexander Agung atau dikenal dengan Alexander the Great namanya. Jadi kalau ibu bapak baca kisah Alexander the Great atau itu kan penguasa yang sangat luar biasa, hampir menguasai separuh dunia tuh. Alexander the Great itu, ya. Separuh dunia dikuasai dia itu. Sampai-sampai sebagian para ulama ada yang kemudian mengait-ngaitkan Alexander Agung atau Alexander the Great ini sebagai Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kan dalam surah Al-Kahfi itu kan ada kisah tentang Raja Dzulqarnain yang berdakwah ke tiga arah, ya, ke barat, ke timur, dan ke utara. Hampir semua dunia pernah dipijaknya. Dzulqarnain ini ada yang mengatakan dia Raja Yaman karena raja-raja Yaman tempo dulu itu biasanya dimulai katanya dengan kalimat Dzu, ya. Dzu itu artinya pemilik. Qarnain itu pemilik dua tanduk karena singgasana di kepalanya itu ada dua tanduk. Zaman dulu kan kalau topi raja kan ada tanduknya gitu ya. Makanya disebut Dzulqarnain. Walaupun ada yang mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Maksudnya Dzulqarnain disebut Dzulqarnain itu karena dia pernah sampai di ujung terbitnya matahari dan di ujung terbenamnya matahari. Sementara terbit dan terbenam matahari itu disebut qarnai syaitan, dua tanduk setan. Makanya Nabi SAW melarang kita tidak boleh sholat ketika terbit matahari dan ketika tenggelamnya, karena disitulah muncul dua tanduk setan. Kalau terbit matahari biarkan dia terbit dulu, biarkan meninggi satu tombak, baru kita melaksanakan sholat syuruk, ya. Atau biarkan dia terbenam agak lama baru kita sholat maghrib. Jangan kemudian kita pas terbenam atau pas kemudian terbit kita sholat, karena Rasul melarang. Disitulah muncul dua tanduk setan. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu disebut dua tanduk karena pernah berjalan dari ujung barat dan ujung timur. Tetapi para ulama juga membantah. Tidak mungkin kalau Dzulqarnain itu adalah Alexander the Great. Enggak. Mustahil katanya. Kenapa? Karena Dzulqarnain ini dia masuk Islam. Bahkan dia Islam di tangan Nabi Ibrahim dan pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim di Ka'bah. Jadi Dzulqarnain ini muridnya Nabi Ibrahim. Setelah kemudian dia belajar kepada Nabi Ibrahim, itulah dia gunakan hidupnya untuk berdakwah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan selama 500 tahun tidak kembali ke singgasananya, hanya keliling dunia menyebarkan tauhid. Makanya Al-Quran mengabadikan kisah Dzulqarnain ini. Ya sama juga sebenarnya Alexander the Great juga kekuasaannya sampai belahan dunia. Tapi yang membedakan Dzulqarnain dengan Alexander the Great atau Alexander Agung ini bedanya, kalau Dzulqarnain ini Muslim, sementara Alexander ini kafir. Mustahil disamakan Alexander the Great dengan Dzulqarnain, satunya Muslim, satunya kafir. Yang ini Raja Arab dari Yaman, Alexander Great ini kan orang sana, orang Romawi sana. Ya. Jadi nggak nyambung gitu maksudnya. Para ulama membantah bahwa Dzulqarnain bukan Alexander Agung dan Alexander Agung bukan Dzulqarnain. Ya. Baik, kemudian kata beliau, tidak ada satupun yang berani mengusik mereka hingga datang Alexander Agung atau Alexander the Great dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Orang ini mampu mengalahkan pemimpin-pemimpin mereka, bahkan mencerai-beraikan kekuatan mereka dan memecah belah negara-negara mereka, bahkan wilayah Persia yang luas menjadi negeri-negeri kecil yang dikuasai oleh raja-raja yang biasa disebut dengan muluk Tawaif. Muluk at-Tawaif artinya raja yang tidak ada singgasananya, ya, raja-raja kecil. Itulah kehebatan Alexander the Great ini. Dia bisa menghantam Persia sampai porak-poranda Persia, sampai akhirnya terpecah belah. Samalah kalau kita lihat negeri Arab ya. Dulu kan negeri Arab itu kan terhimpun dalam satu negara yang disebut dengan Turki Utsmani. Itulah daulah Arab terakhir, Turki Utsmani. Ya, karena kita tahu bahwa setelah Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun,
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kepada Hasan ibn Ali genap 30 tahun, kan kerajaan Islam ini kemudian tidak dikuasai oleh Khulafaur Rasyidin, berganti kepada muluk raja-raja. Lah dimulai daripada Bani Umayyah, pemimpinnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tumbangnya Bani Umayyah, berdiri Bani Abbasiyah. Kemudian tumbang begitu Abbasiyah sampai kepada yang terakhir menguasai adalah Utsmani, khilafah ke-Utsmaniyah. Ya, atau kita disebut dengan Turki Utsmani. Dulu Arab itu tergabung di dalam Turki Utsmani, tapi kan setelah Perang Dunia Pertama kemudian terjadi kekalahan karena dia salah berkoalisi. Akhirnya disitulah kemudian Inggris memecah belah negeri Arab sampai hari ini. Kurang lebih. Jadi Alexander the Great ini setelah dia menghancurkan Persia, dibuatnya Persia ini menjadi kabilah-kabilah kecil, menjadi raja-raja kecil, supaya mereka tidak menghimpun kekuatan lagi masalahnya. Begitulah caranya dicerai-beraikan. Kemudian diadu dombakan satu dengan yang lainnya sehingga Persia akan susah untuk bangkit. Kayak negeri Arab sekarang kan begitu kan? Ya, mereka saling sikut-sikut satu negara dengan negara yang lainnya, sehingga susah untuk bangkit. Akhirnya masing-masing negara pasti akan mengembangkan negaranya masing-masing. Tidak mau bergabung satu dengan yang lainnya. Kurang lebih lah gambarannya seperti itu. Ya. Lah, kemudian kata beliau, para raja tersebut memerintahkan sampai tahun 230 Masehi. Jadi Alexander the Great telah menghancurkan Persia. Dia menyerahkan mengatur kekuasaan raja-raja kecil ini, kayak sekarang Amerika lah kan, mengatur negara-negara yang belum berkembang, siapa yang pantas jadi pemimpin, siapa yang tidak pantas, kan mereka bisa ngatur itu. Kalau De Gaulle nggak mau turun jadi presiden, nanti dibuatnya macam-macam, akhirnya turun juga dia. Tadi dibuat demo, dibuat ini, dibuat itu kan. Kurang lebih lah seperti itu gambarannya. Jadi politik-politik tebang bambu itu sudah biasa dihantamkan satu dengan yang lainnya. Jadi sudah ada sejak zaman itu. Lah, para raja tersebut memerintahkan sampai tahun 230 Masehi. Pada periode inilah orang-orang Qahtan saya katakan tadi, orang-orang Arab. Kalau disebut Qahtan itu disebut orang-orang Arab. Dari Yasjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Dan Qahtan itu bapaknya orang Arab. Tadi saya katakan dia adalah putra daripada Syam, dan Syam putra daripada Nuh. Ada yang mengatakan dia putra daripada Nabi Hud, ada yang mengatakan keturunan Ismail. Intinya kalau disebut Qahtan orang Arab. Gitu saja. Ya, biar paham. Ya. Jadi orang-orang Qahtan itu mulai berhijrah. Berhijrah dari tanah Yaman, tanah Yaman. Mereka mulai hijrah sampai ke Syam, sampai ke Irak. Kalau orang Arab itu, kayak sekarang ini orang Padang lah ada di mana-mana gitu kan. Tidak ada tempat pasti ada nasi Padang di Indonesia. Udah kayak tawon dia kemana-mana. Kurang lebih jadi satu daerah itu mencar kemana-mana ya. Atau orang Jawa gitu di mana-mana ada. Jadi orang Arab ini mulai berhijrah tuh, dan menguasai lahan yang sangat subur di Irak. Selanjutnya kabilah Adnan hijrah juga. Beda ya. Kalau Adnan itu dari Arab Musta'arab namanya. Tadi saya sudah jelaskan pembagiannya. Kalau Qahtan kan Arab itu ada 3. Ada Arab Al-Ba'idah, itu sudah nggak ada lagi kan. Samud ini sudah nggak ada, tinggal ceritanya. Yang ada tinggal 2, namanya Arab Al-Aribah, itulah keturunan Qahtan. Nanti turunannya jadi Muhajirin, Ansar gitu ya. Kemudian ada namanya Arab Musta'arab, turunan Ismail lah. Turunan Ismail inilah sampai kepada Adnan. Dan Adnan ini sampai kepada Nabi. Para ahli nasab mengatakan nasab Nabi SAW sampai kepada Adnan tidak ada khilaf ulama. Tapi dari Adnan ke Ismail putra Ibrahim itu menjadi khilaf para ulama. Berapa kakek sebenarnya di situ? Tapi yang jelas sepakat bahwa Adnan ini turunan Ismail. Jadi ada 2 Arab di sini. Pertama Arab Al-Aribah, keturunan Qahtan. Yang kedua ada Arab Al-Musta'ribah, keturunan Ismail. Lah dua-duanya hijrah ke Irak. Dua-duanya hijrah
ke Irak. Ini saya paham nggak nih ngomongnya? ngalur ngidul. Mudah-mudahan paham lah ya. Saya aja bingung yang jelasinnya. Baik ya. Jadi saya ulangi di sini. Pada raja tersebut merintahkan sampai tahun 230 Masehi. Pada periode inilah orang-orang Qahtan berhijrah dari Arab Al-Aribah dan menguasai lahan subur di Irak. Selanjutnya kabilah Adnan ikut hijrah dan bergabung bersama mereka. Mereka sama-sama mendiami sebagian Jazirah Efrat. Maksudnya sungai Efrat yang ada di Irak sana. Yang nanti di akhir zaman sungai ini akan diperebutkan. Karena di situ tersimpan emas yang luar biasa. Ada 3 anak khalifah akan berperang di situ. Di sungai itu untuk memperebutkan emas. Katanya apa hoax atau enggak? Katanya sudah ada ditemukan itu. Betul tak? Ya. Kalau ada kita pergilah ke sana, ke Jazirah Efrat di sini. Jadi mereka mendiami di sekitar Sungai Efrat di sini. Baik, kemudian pemimpin pertama dari para imigran ini, jadi orang Arab ini bermigrasi dia sampai ke Irak, ya. Lah pimpinannya pertama yang mengajak orang-orang Arab hijrah dari tanah Arab sampai ke Irak ini, makanya Irak akhirnya jadi negeri Arab. Kan dulu bukan negeri Arab kan, karena orang Arab udah sampai situ masalahnya. Lah yang pertama pimpinan mereka namanya Malik ibn Faham At-Tanuhi. Malik ibn Faham At-Tanuhi, dia turunan dari Arab Al-Aribah, dari Qahtan, dari Ya'rub ibn Yashjub ibn Qahtan. Ya. Tempat tinggal mereka adalah Anbar atau daerah setelah Anbar. Pokoknya di sekitar Jazirah Efrat ada namanya kota Anbar. Disitulah mereka tinggal. Malik ibn Faham kemudian digantikan oleh saudaranya Amr ibn Faham. Jadi setelah meninggalnya Malik ibn Faham, kemudian naik saudaranya Amr ibn Faham. Menurut satu riwayat. Biasalah gitu. Kalau dulu kan sistem kerajaan ya kan. Ya yang mengganti presiden ya saudara-saudaranya juga gitu. Kalau sekarang kan sistem kroni. Ya kroni-kroninya aja yang jadi pejabat. Itu aja mukanya sampai hari ini. Kayaknya nggak ada orang-orang baru kan. Kayak di negeri kita lah menteri-menteri itu asli dibongkar pasang aja. Nggak ada muka-muka baru. Asli itu saja. Cuma dipindah-pindah, digeser-geser aja. Kayak Indonesia milik mereka aja. Nggak ada orang pintar lagi. Mana profesor, mana dosen, mana rektor, mana orang cerdas, mana udah hilang semuanya. Ya. Baik ya. Kemudian di sini menurut satu riwayat atau Khazimah bin Malik ibn Faham yang bergelar Abrashi atau Waddah menurut satu riwayat. Ini kita cerita raja-raja yang awal berkuasa di tanah asing. Ya. Masalahnya kekuatan bangsa Persia ini tiba-tiba pulih yang sudah dicerai-beraikan oleh siapa tadi Alexander the Great atau Alexander August, jadi negara-negara kecil ini. Mulai mereka berkuasa tentu setelah Alexander meninggal. Ya biasanya raja kalau sudah kuat, terlampau kuat meninggal, itu biasanya penerusnya lemah itu. Contoh umpamanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan raja pertama dalam Islamnya setelah kekhilafahan Khulafaur Rasyidin kan. Dia kuat dia. Dia menguasai sampai ke daratan Afrika, belum pernah terjadi gitu ya. Orang menyerang sampai menggunakan kavaleri yang bisa menyeberangi lautan itu kecuali Muawiyah yang bawa pasukan itu. Di zaman Nabi saja Nabi hanya membayangkan. Ya, bahkan di zaman Umar saja mengirim pasukan lewat laut tidak berani Umar itu. Takut nanti sebelum perang tenggelam, ya kan? Baru di zaman Utsman tuh ada kisah Utsman mengirim pasukan menyeberangi lautan, lah pimpinannya Muawiyah itu. Itu dalam sejarah dia berani menyeberangi lautan sampai menguasai daratan Afrika tuh. Lah di zaman Muawiyah itu kuat karena ketika itu kan pertikaian antara dia dengan Ali meninggal, ganti kepada Hasan ibn Ali. Hasan tidak mau kekuasaan, diserahkan kepada Muawiyah. Makanya tahun penyerahannya disebut Amul Jamaah, tahun jamaah, karena sudah tidak ada perselisihan. Ya. Tapi setelah Muawiyah meninggal, turun kepada Yazid bin Muawiyah. Oke lah masih kuat. Tapi putranya Yazid, Muawiyah ibn Yazid, lemah dia. Tidak bisa berkuasa seperti ayah atau kakeknya. Mulailah dia runtuh kekuasaannya. Di Madinah pula Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah.
Nah, mulai pecah tuh. Nah, seperti itu. Jadi setelah Alexander kemudian meninggal dunia, kemudian Persia mulai bangkit sedikit demi sedikit. Makanya di sini dipulihkan oleh rajanya yang bernama Ardashir ibn Babak, ya, pendiri dinasti Sasanid pada tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang tinggal di daerah pinggiran kekuasaannya. Inilah sebab kepindahan kabilah Qudaid ke Syam. Adapun penduduk Hirah dan Abrar memilih untuk tunduk ke Kisra Persia. Jadi begini, semenjak Raja Persia dikalahkan oleh Alexander the Great tadi, sehingga pecah, sehingga lemah. Disitulah kenapa kemudian orang-orang Arab bermigran, berhijrah sampai ke Irak, karena Persia sudah enggak menakutkan lagi. Ya. Tapi masalahnya setelah kemudian meninggal nih rajanya Alexander ini, mulai kemudian datanglah Raja Persia baru. Dialah berhasil kemudian menyatukan Persia dan mulai menjajah orang-orang asing. Kayak banyak kan di barat-barat itu kan sekarang negeri-negeri barat ada buat undang-undang mengusir migran. Ya kan, kayak Amerika itu Trump mau mengusir migran, orang-orang dari luar gitu ya. Kurang lebih. Ya. Jadi mereka tidak suka dengan orang-orang migran, orang-orang Persia, makanya diserang. Tunduk atau bantai, kan begitu ya. Dari situlah yang tidak mau tunduk orang-orang Arab ini, mereka hijrah ke Syam. Tapi ada juga yang tetap di Irak, mereka mau tunduk dengan rajanya. Makanya akhirnya sampailah ke Syam, ke Palestina, ke Syria, ke Libanon, itulah jadi negeri Arab jadinya kan. Tadinya bukan negeri Arab, tapi karena hijrahnya orang Arab ke situ, di daerah Syam, akhirnya jadi negeri Arab tuh, berkembang. Yang saya jelaskan di mukadimah tadi, yang tadinya hanya 4 wilayah saja kan, Arab Saudi, Yaman, Bahrain, kemudian Qatar gitu ya, dan Imarat, akhirnya menyebar negeri Arab sampai kemana-mana. Inilah sejarahnya, nyebar kemana-mana nih. Akhirnya Mesir masuk negeri Arab, Irak masuk negeri Arab, Syam masuk negeri Arab, Palestina, Libanon, Oman, dan banyak negara yang kita kenal akhirnya jadi mengaku bahwa kami juga tanah Arab gitu ya. Baik ya, mudah-mudahan paham ya. Terus di sini pada zaman Ardashir ini, wilayah Khadi'ah Al-Waddah ini meliputi Hirah serta pedalaman Irak dan Jazirah yang didiami oleh Bani Arabi'ah dan Bani Mudhar, orang Arab. Ya. Ardashir ini sudah mulai menguasai itu migran-migran yang ada di situ. Ardashir yakin bahwa menguasai bangsa Arab secara langsung dan meminimalisasi gangguan mereka terhadap wilayah kekuasaannya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memiliki beberapa dari mereka dan yang berdedikasi dan dapat dipercaya. Orang-orang seperti ini diyakini bisa mengokohkan kekuasaan dan melindungi kepentingan Ardashir. Pada waktu yang sama mereka bisa diharapkan bantuannya untuk menghadapi Romawi yang saat itu sedang gencar melakukan intimidasi. Harapannya akan meletus perang saudara antara Arab Irak dan Arab Syam yang sengaja diperalat oleh pimpinan Romawi. Jadi orang Persia ini kan mereka baru bangkit tuh. Ya, sebelumnya kan mereka dijajah oleh Romawi dengan Alexander tadi kan, jadi negara-negara kecil itu. Tapi setelah kemudian Ardashir menjadi raja, mulai kuat lagi Persia tuh. Dia ingin balas dendam ke Romawi. Ya, tapi kan harus mengumpulkan kekuatan kan begitu. Lah, mereka ingin menjadikan orang Arab itu sebagai tameng kekuatan mereka untuk melawan Persia. Gitu maksudnya. Ya. Ya pelan-pelan dibacanya ya, nanti di rumah nanti paham lah. Ya. Sementara itu dia juga mempersiapkan satu batalion pasukan Persia yang siap sewaktu-waktu untuk menghalau orang-orang Baduy yang hendak eksodus dari wilayah kekuasaannya. Ya, itu juga ditakutkan orang Arab kemudian makin banyak jadinya menguasai wilayah. Nah, gitulah.
Jadi mereka juga takut juga dengan banyaknya orang Arab, karena orang Arab ini kan zaman dulu kan agak barbar bahasanya itu. Kalau disakiti itu mereka bisa kompak, sehingga menakutkan juga. Nah. Kemudian Jadimah meninggal sekitar tahun 2680 Masehi. Sepeninggal Jadimah, wilayah Hirah dan Abrar dikuasai oleh Amr ibn Adi ibn Nasr al-Lakhmi. Dia raja pertama dari Lakhm dan orang pertama yang menjadikan Hira sebagai ibu kota. Hal itu berlangsung pada masa pemerintahan Kisra Sabur bin Ardashir. Artinya tetap orang Arab itu diberikan kekuasaan oleh Persia, menguasai wilayahnya, tapi di bawah pantauan mereka. Ya, Hirah itulah jadi ibu kota Islam di situ. Di ibu kota orang Arab, tapi masih di tangan Persia, dikuasai Persia, diberikan otonom bahasa kitanya. Ya. Lah, di sini ketika pemerintahan anaknya Ardashir namanya Kisra Sabur bin Ardashir, lah Hirah ini dijadikan ibu kota. Pada tahap berikutnya raja-raja dari Lakhm ini sepeninggalnya berganti penguasa Hirah hingga bangsa Persia dikuasai oleh Qubad bin Fairuz. Qubad ibn Fairuz. Lah Qubad ibn Fairuz ini, pada era Qubad ini muncul namanya Mazdak yang menawarkan Mazdaisme. Mazdaisme ini ya ajaran kalau orang sekarang ini liberal lah. Ya, orang liberal gitu ya, suka kebebasan, tidak suka dikekang. Pokoknya hurriyah, merdeka gitu ya. Ya. Tawanan ini diambil oleh Qubaz, diikuti oleh mayoritas rakyatnya. Bahkan Qubaz ini mengirim utusan menemui Raja Hirah. Raja Hirah itu maksudnya orang Arab. Jadi orang Arab itu dipercaya oleh Persia untuk menguasai Hirah. Lah di Hirah ini jadi tanahnya orang Arab di Irak. Jadi berganti generasi ya tetap dikuasai orang Arab, tapi tetap di bawah kendali Persia maksudnya. Jadi pada era Qubaz muncul Mazdak menawarkan Mazdalisme. Tawaran ini diambil oleh Qubaz, diikuti oleh mayoritas rakyatnya. Bahkan Qubaz mengirim utusan menemui Raja Hirah namanya Mungdhir bin Maisamah pada tahun 512 sampai 544 Masehi untuk mengajaknya mengikuti aliran sesat ini. Namun dengan terus terang Mungdhir, Raja Arab Hirah ini menolak, tidak mau. Lah Qubaz ini Persia, ya Raja Persia merasa tersinggung. Akhirnya karena tersinggung tidak mau menerima ajarannya, mulai buat ulah dia. Namanya dia Raja Persia, Raja Arab kecil, mulai mau ngelengserkan nih, kurang ajar kok nggak ikut saya ini. Kayak Amerika lah gitunya. Negara-negara yang nggak turut dengan dia presidennya, saya geser, saya ganti. Lah ini si Qubaz ini nggak suka nih dengan Raja Hirah yang ini, karena nggak nerima ajaran sesatnya tuh. Makanya kemudian dia tersinggung, akhirnya melengserkannya. Setelah kemudian lengser, lalu menggantikan dengan Haris bin Amr ibn Hajar Al-Kindi setelah orang ini bersedia mengikuti aliran tersebut. Jadi kalau mau ikut aliran mereka, jadi raja. Ya. Lah kekuasaan Qubad ini, Persia maksudnya, digantikan oleh Anushirwan. Anushirwan ini pada tahun 530 sampai 579 Masehi yang sangat membenci ajaran yang sebelumnya. Raja sebelum Persia ini namanya Mazdaisme ini. Dia pun membunuh Mazdak dan banyak pengikutnya dibantai dia. Ya, biasalah kalau rezim runtuh, kemudian datang rezim yang baru, biasanya rezim yang baru menghabiskan rezim yang lama kan. Di Indonesia aja kayak gitu ya. Kalau rezim yang baru muncul, rezim yang lama dihabiskan. Nanti dicari-cari kesalahannya, tangkap KPK, masuk. Pokoknya dihabisin lah partainya lah, kurang lebih kayak gitulah. Zaman dulu juga kurang lebih politiknya seperti itu juga tuh sebenarnya. Jadi orang-orang yang masih loyal dengan penguasa lama itu dibantai, dihabiskan. Orang-orang dulu kan main bantai, main bunuh saja. Ya. Kalau sekarang kan mungkin partainya dibunuh gitu ya, supaya nggak berkembang, nggak masuk parlemen atau apalah istilahnya ya. Itu orang-orang politik lah. Kemudian dia pun membunuh Mazda dan banyak pengikutnya. Dia juga bermaksud mengangkat kembali Mungdhir sebagai Raja Hirah, karena Mungdhir kan dilengserkan oleh si Mazdak ini. Mau diangkat lagi si Mungdhir ini sebagai Raja Hirah dan memburu Haris ibn Amr sebagai
pengganti sebelumnya. Namun laki ini terlanjur kabur ke Darul Kalb dan menetap di sana hingga akhirnya dia meninggal di situ. Jadi si Haris ibn Amr yang berhasil dijadikan raja boneka oleh Mazdak ini melarikan diri ke Darul Kalb, kemudian menetap dan meninggal di situ. Lah sistem kerajaan terus berlanjut sepeninggal Mungdir ibn Maisama ini hingga era kekuasaan Nu'man ibn Munzir. Nu'man ibn Munzir ini nanti kisahnya sampai berusaha untuk melobi orang-orang Persia sehingga mengusir orang-orang Ethiopia yang menguasai Yaman di era putranya Abroha. Kan Abroha Al-Asram ini kan meninggal diazab oleh Allah dalam kisah pasukan gajah. Ya. Kemudian kan kekuasaannya ganti kepada putranya. Tapi putranya yang pertama 6 bulan berkuasa mati. Kemudian digantikan adiknya namanya Masruk. Masruk putra Abroha. Nah, ini terjadi perang pemberontakan bangsa Arab oleh Saib ibn Diyazan, itu Raja Himyar terakhir, yang kemudian berkoalisi dengan Raja Hirah ini, Nu'man ini. Akhirnya berhasil menguasai Yaman. Orang Arab berontak, orang Habasyah Ethiopia diusir, tapi sayang karena kan ini bantuan dari Persia. Dari situlah Yaman dikuasai Persia. Makanya nanti banyak budaya-budaya Persia berkembang di Yaman. Saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasul melihat orang-orang Ansor sedang melakukan hari raya yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajan. Kata Rasul, hari raya apa ini? Ya, kata para sahabat, ini hari raya kami makan-makan, ini dari Persia. Kata Nabi SAW mengatakan, Allah sudah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya terbaik, Idul Fitri dan Idul Adha. Lah, orang-orang Ansor itu mereka merayakan Nairuz dan Mihrajan kan 2 hari raya Persia. Kenapa mereka bisa merayakan? Karena pengaruh Persia di Yaman itu kuat. Saat tumbangnya Abroha dan anaknya Masruk, kemudian Ethiopia balik lagi ke Ethiopia sana, dari situlah Persia mencengkram Yaman sampai diutusnya Nabi. Kemudian diusir dan runtuhnya Persia dan tidak ada Persia sampai kiamat. Ya. Baik, kemudian mengetahui hal tersebut, Nu'man meninggalkan rumahnya, diam-diam menemui Hani ibn Mas'ud, pemimpin Bani Syaibah. Dia bermaksud menitipkan keluarga dan sebelumnya belum. Sistem kerajaan harus berlanjut sepeninggal Mungdir ibn Maisamah hingga era kekuasaan Nu'man bin Mungdir. Dikisahkan bahwa Kisra maksudnya Raja Persia, pernah memurkainya gara-gara fitnah yang dibuat oleh Zaid ibn Adi al-Ubaidi. Sang Raja Kisra ini maksudnya Persia yang memfitnah, mengutus orangnya untuk mencari Nu'man ibn Mungdir ini. Mengetahui hal tersebut, Nu'man meninggalkan rumahnya diam-diam menemui Hani ibn Mas'ud, pemimpin Bani Syaiban. Dia bermaksud menitipkan keluarga dan hartanya sebelum ditinggalkan untuk menghadap Kisra. Sesampainya di sana, dia langsung dipenjarakan oleh Kisra seumur hidupnya. Kemudian sebagai pengganti ditunjuk Iyas ibn Qabisah. Ini raja Arab yang pengganti Nu'man ini. Ini kan semua kisah raja-raja Arab ya, yang ada di Hirah tuh. Nah, sebagian pengganti ditunjuk oleh Iyas ibn Qahtan dari turunan Arab Al-Aribah Qahtani At-Tai untuk memimpin Hira. Lah sang Kisra maksudnya Raja Persia memerintahkan Iyas mengutus seseorang untuk menemui Hani bin Mas'ud agar menyerahkan harta yang pernah dititipkan Nu'man kepadanya. Namun Hani menolaknya. Oleh karena itulah Kisra langsung mengerahkan pasukan memerangi raja ini. Pasukan kavaleri Kisra ini Marazah bergabung untuk mendukung pasukan kavaleri Iyas. Pertempuran sengit berkobar di daerah Dzikar. Bani Syaibah berhasil memenangkan pertempuran sedangkan Persia mengalami kekalahan telak. Inilah sepanjang sejarah orang Arab mengalahkan Persia. Padahal Persia negara besar, tapi dikalahkan orang Arab. Nah, ini sejarahnya ya. Bani Syaibah berhasil memenangkan pertempuran sedangkan Persia mengalami kekalahan telak. Inilah kali pertama orang Arab mampu mengalahkan bangsa non-Arab. Persia ini terjadi setelah lahirnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan memang di tubuh Persia sendiri kan banyak kegoncangan. Ingat ketika Rasul mengirim surat ke Raja Kisra.
Tiba-tiba dirobek-robek suratnya sama raja. Maka Rasul mengatakan apa? Karena dia sudah merobek suratku, semoga Allah robek kerajaannya. Semoga robek kerajaannya. Betul, setelah Rasul mengatakan berdoa seperti itu, tidak ada kisrah sampai kiamat. Lain dengan Romawi. Romawi masih, surat Rasul itu masih dihargai, diletakkan di tempat yang mulia, sehingga Romawi tidak didoakan kehancuran, sehingga Romawi masih ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Ya. Lah, kerajaan Persia ini kan awalnya kuat, tapi kemudian rajanya dibunuh anaknya, kemudian pecah, sampai akhirnya yang menguasai Persia itu seorang wanita. Inilah mulai kelemahan Persia ketika dipimpin wanita. Makanya ketika Nabi SAW mendengar raja Persia dipimpin wanita, apa kata Rasul? La yuflihu kaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses sebuah kaum ketika pemimpinnya perempuan. Maka ketika itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, baru betul-betul tumbang Persia dikuasai kaum muslimin. Karena memang Umar ini berhasil menguasai daratan sampai ke daratan Irak, Iran, sampai ke Persia sana, yang dikenal perangnya sebagai perang Qadisiyah. Ya. Para sejarawan berbeda pendapat tentang waktu persisnya perang ini. Ada yang mengatakan tidak lama setelah lahirnya Rasul, dan beliau dilahirkan ketika Iyas ibn Qubaisah telah 8 bulan berkuasa di Hira. Ya. Ada yang berpendapat peristiwa ini terjadi tidak lama setelah sebelum nubuatnya, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Pendapat ini yang paling mendekati fakta. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pasca nubuah. Pendapat lain mengatakan itu terjadi setelah hijrah. Ada yang mengatakan terjadi sesudah perang Badar, dan khilaf macam-macam. Ya, sepeninggal Iyas, Hira diperintah oleh Kisra Persia bernama Azadabeh bin Mahabian bin Mahrabadab. Dia memerintahkan selama 17 tahun, dari tahun 614 sampai 631 Masehi. Setelah itu monarki kembali kepada keluarga Lakham. Mulai tahun 632 Masehi mereka dipindahkan oleh Mundhir bin Nu'man yang bergeral ma'rur, akan tetapi kekuasaannya hanya bertahan selama 8 bulan sampai kedatangan Khalid Ibn Walid beserta pasukan Islam untuk menyerang Persia. Wallahu alam. Ini raja Yaman. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu pelan-pelan kalau membaca sejarah di rumah sambil tidur. Memang karena kenapa susah dipahami? Karena ya tadi banyak nama-nama tokoh, terlampau banyak peristiwa-peristiwa, nama-nama tempat, kemudian juga nama-nama tahun. Nah, itulah memang harus detail. Ya, sehingga baru setelah kita detail bisa menguasai sejarah.